Mari kita belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional. Alat musik merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk menghasilkan suara tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari suatu daerah dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Kumpulan beberapa alat musik disebut juga dengan musik ensemble. Dalam jumlah yang banyak dapat membentuk suatu orkestra. Setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang biasa disebut dengan karawitan. Namun, setiap daerah memiliki penamaannya masing-masing. Contohnya di Sumatera Barat disebut dengan talempong. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali biasa disebut dengan gamelan. Di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Selanjutnya, yuk kita pelajari jenis-jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan berbagai macam perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Musikalitas setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu bakat seseorang. Dan yang kedua, dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kesukaan atau kegemaran dan lingkungan. Contohnya mungkin si A tidak mempunyai bakat menyanyi, namun dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, di mana orang-orang di sekitarnya suka menyanyi atau berprofesi sebagai penyanyi. Hal ini dapat mempengaruhi musikalitas setiap orang. Selanjutnya kita akan membahas musik tradisional yang berasal dari Aceh, yaitu didong. Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Dilakukan secara vokal oleh sejumlah pria yang berjumlah 30-40 orang dalam posisi duduk bersila, sambil diiringi tepuk tangan berirama. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok atau bantal kecil yang berisi kapuk. Selanjutnya beralih ke daerah Jakarta, ada wayang cokek atau biasa dikenal dengan tari cokek, yaitu salah satu pertunjukan musik tradisional yang menggabungkan antara tari dan musik. Orkes yang mengiringi nyanyian dan tarian ini terdiri atas gembang kayu, rebab, suling, kempul, dan gendang. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang teknik memainkan alat musik tradisional. Jenis alat musik daerah sangatlah beragam. Kita dapat membedakannya berdasarkan bentuk maupun cara memainkannya. Namun pada bahasan kali ini kita akan membedakannya berdasarkan bentuk alat musiknya. Yang pertama, ada alat musik yang berbentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut bisa digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Contoh alat musik yang berbentuk tabung adalah saluang. Cara memainkannya yaitu ditiup. Alat musik saluang berasal dari Sumatera Barat. Contoh kedua alat musik yang berbentuk tabung adalah angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Jenis-jenis angklung sangatlah beragam, diantaranya adalah angklung kanekes, angklung gubrak, angklung dok-dok lonjor, angklung badeng, dan angklung buncis.
Jenis angklung yang pertama adalah angklung kanekes atau angklung baduy. Digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Angklung yang kedua yaitu angklung gubrak, berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cigudeg, yang digunakan juga untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga adalah angklung dok-dok lonjor, berasal dari masyarakat Banten Selatan daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara Seran Tahun menghormati Dewi Padi atas panen yang berlimpah. Angklung badang berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malambong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. Contoh alat musik yang berbentuk tabung yang ketiga adalah calung. Calung adalah alat musik tradisional masyarakat Sunda. Calung terbuat dari bahan dasar bambu yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat bantu pukul. Pada mulanya, calung merupakan seni kalanganan atau bersifat hobi. Namun pada perkembangannya, calung telah menjadi seni pertunjukan yang bersifat tontonan. Contoh yang keempat adalah yang disampaikan. Bentuk alat musik tradisional yang kedua adalah berbentuk bilah. Salah satunya adalah kolintang yang berasal dari Minahasa, Sumatera Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul. Permainan kolintang memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan tradisional masyarakat Minahasa. Alat musik ini biasa dimainkan saat upacara-upacara adat serta ritual yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Alat musik tradisional yang berbentuk bilah yang kedua adalah saron. Saron merupakan alat musik yang merupakan salah satu dari instrumen gamelan yang berkembang di Pulau Jawa. Alat musik tradisional saron dapat dimainkan dengan cara dipukul. Untuk dapat membunyikan nada tersebut, maka digunakan suatu alat pemukul yang disebut dengan panakol. Panakol ini juga terbuat dengan bahan kayu dan dibentuk sampai menyerupai sebuah palu. Contoh alat musik yang ketiga berbentuk bilah adalah gambang. Gambang memiliki sumber suara sebanyak 18 buah bilah yang terbuat dari kayu atau bambu. Bentuk resonatornya mirip dengan perahu. Gambang memiliki alat pemukul yang terdiri atas 2 buah. Kedua pemukul tersebut biasa dipegang tangan kiri dan kanan penabuh. Bentuk alat musik tradisional yang ketiga adalah bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu atau bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Di Indonesia, alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Misalnya di Sumatera Barat atau Minang disebut dengan talempong. Di Banjar disebut dengan kangkanong. Di Betawi disebut dengan kromong. Di Jawa dan Sunda disebut dengan bonang. Di Bali disebut dengan terompong. Dan di Ambon disebut dengan toto buang. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipukul.
Yuk kita bahas tentang talempong lebih jauh. Talempong berasal dari Minangkabau, terbuat dari kuningan, ada juga yang terbuat dari batu dan kayu. Talempong berbentuk lingkaran berdiameter 15-17,5 cm. Pada bagian atas terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian atau tari piring, tari pasambahan, dan tari galombang. Biasanya talempong dibawakan dengan iringan akordeon, saluang, gandang, atau instrumen tradisional lainnya. Cukup sekian materi kita pada kali ini. Semoga anak-anak bisa lebih mengerti ya tentang alat musik tradisional Indonesia. Yuk selanjutnya kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe videonya. Thanks for watching.